Creating a better life by making honest, transparent, and ethical dental care accessible to everyone. Setiap senyuman menyimpan cerita, dan Orange Dental percaya setiap orang berhak memiliki senyuman terbaiknya, tanpa harus merasa khawatir soal harga, kualitas, atau proses yang rumit. Disinilah Orange Dental hadir. Hai Cekatan, welcome to Success Story. Kali ini kita lagi ada di salah satu klien cekat, Orange Dental. Kita bakal chit-chat sekaligus visit santai, so stay tune and let's go! Kita bakal chit-chat bareng Mas Chandra. Oke, Mas Chandra sebagai apa nih di sini? Saya di sini sebagai digital marketing spesialis. Oke, digital marketing spesialis. Ngomong-ngomong masalah Orange Dental nih Mas, aku tuh kayak penasaran banget awal mula Orange Dental dibangun ini tuh buat apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi Orange Dental itu di sini adalah klinik gigi. Jadi pertama kali dibangun itu pada tahun 2011. Wow, udah lama banget ya. Iya, klinik pertama kita tuh ada di Daan Mogot. Oke, di Jakarta Barat sini ya berarti ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu sekarang tuh cabangnya udah ada berapa sih Mas? Di sini cabangnya sekarang kita udah ada 22, itu ada di Jabodetabek. Bogor belum ada. Oh. Ya, Jabodetabek lah gitu. Oke, masih Jabodetabek ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang si banyak cabang ini, pastinya awal mulanya tuh kayak banyak tantangan gitu gak sih Mas? Kayak waktu awal dibangun Orange Dental, terus mau buka cabang pertama nih, itu tuh kayak banyak pertimbangan gak sih? Ya, jadi sebenarnya sih pertimbangan banyak pasti ya. Karena kan pertama kali klinik itu dibangun kan tujuannya memang untuk melayani orang-orang yang dengan harga yang transparan, jujur dan transparan gitu. Karena banyak orang juga ketika datang ke klinik tuh sering di upsell tuh. Jadi bayar harganya berapa, bayarnya berapa gitu. Tapi di kita ini memang harganya jujur dan transparan gitu. Jadi apa yang mereka lihat, harganya sesuai dengan apa yang mereka bayarkan gitu. Oke, mungkin itu dijadiin kayak daya tarik juga ya biar pada datang ke sini ya. Oke, jadi nggak salah sih ya kalau misalnya jadi buka banyak cabang kayak gitu. Betul. Kalau ini sih Mas, aku penasaran sama, ada nggak sih masa-masa tersulit yang dialami sama Mas atau sama semua karyawan ataupun CEO di Orange Dental ini? Ya, jadi pertama kali saya datang sini kan saya menjalankan tugas saya dalam menjalankan ads. Jadi tujuan utama tuh ada nyari pasien gitu. Jadi kan kita kan punya banyak cabang nih ya. Awal saya datang itu cabangnya itu udah 19 cabang. Nah, kesulitannya adalah klinik itu kan beda-beda tuh penjualannya, ada yang rame, ada yang sepi gitu. Nah, tantangan itu adalah gimana caranya klinik yang sepi itu rame gitu. Nah, kesulitannya situ. Jadi kita diskusi juga setiap minggu kita meeting untuk nentuin strateginya gimana sih caranya supaya klinik yang sepi itu bisa rame gitu. Dan di klinik yang pasien-pasien yang udah datang ke tempat kita tuh datang kembali gitu. Karena kan biasanya kan pasien itu kan cuma datang sekali, habis itu nggak datang lagi. Di situ sih mungkin tantangannya di situ. Oke, tadi sih aku sempat nge-highlight strategi ya Mas. Ada nggak sih strategi khusus yang diterapin sama Orange Dental sampai hari ini yang buat pasien tuh terus-terusan kalau misalnya ada masalah tentang gigi atau apa tuh selalu kesini? Kalau strategi khusus sebenarnya lebih ke pelayanan aja ya, karena kan di klinik gigi itu kan pasti pelayanan kan yang pertama dilihat itu, terus kemudian dari segi harga yang tadi dengan slogan kita ada harga jujur dan transparan gitu, dan juga beberapa orang itu kan biasanya kalau datang ke klinik gigi itu kan nggak mau yang tadi kayak di upsell, kemudian dari segi dokternya juga kita ini nggak memaksa untuk jualan gitu. Jadi dokter itu dia menjalankan treatment itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien gitu. Jadi itu yang mungkin jadi daya tarik kenapa orang bisa datang ke Orange Dental gitu. Oke, jadi tetap ambil harga murah tapi kualitasnya nggak murahan ya. Betul. Oke Mas, kalau misalnya aku mau tanya nih, kira-kira pasien yang suka datang ke sini tuh keluhannya tuh ada apa aja sih? Paling banyak nih. Untuk keluhannya itu macam-macam ya, dari mulai scaling, tambal gigi, cabut gigi, kemudian pasang behel, bleaching, dan pasang gigi palsu gitu. Jadi beragam gitu. Cuman paling banyak memang sih kebanyakan dari scaling gitu. Oke. Pasien tuh kadang suka ada nggak sih Mas yang suka komplain gitu tentang Orange Dental ini? Kalau komplain pasti ada ya. Banyak ya. Di setiap klinik pun juga pasti ada gitu. Komplainnya tuh macam-macam sih. Mungkin dari ada yang miskomunikasi antara customer service dengan cabang, kemudian mungkin ada yang pelayanannya mungkin kurang maksimal juga gitu, dan lain-lain gitu. Oke. Tapi gimana sih cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya tuh biasanya lebih komunikasi sih antara
cabang dan customer service gitu. Kadang kan suka miskomunikasi ya. Jadi baik dari penentuan jadwal, kemudian dari pasien yang datangnya itu kadang ada miskomunikasi di situ. Aku berhubung tadi sih ada 22 cabang ya. Itu tuh kayak menurut aku itu hitungnya banyak banget sih 22 cabang itu. Dari si 22 cabang ini kadang ada nggak sih Mas kesulitan buat ngehandle sebanyak cabang ini plus sama yang pusatnya ya berarti di sini ya. Ada nggak sih kesulitan akan hal tersebut? Mungkin kesulitannya kan cabang kita kan lokasinya jauh-jauh ya, dan itu kan perlu memanage cabang itu kan nggak gampang gitu. Jadi kita di sini memang dibagi-bagi gitu. Kita ada timnya masing-masing gitu. Kalau di klinik kita ada namanya supervisor, ada perawat juga. Kalau di sini kita ada manajernya gitu. Nah, manajernya itu bantu tuh nge-handle beberapa klinik-klinik yang ada di situ. Oke. Suka ada kegiatan barengan gak sih Mas? Kayak misalnya, guys, nanti kita kesini bareng ya, semua cabang kumpul gitu. Kalau barengan biasanya tuh tiap tahun kita ada namanya gathering gitu. Gathering itu year-end gathering tuh biasanya itu kumpul semuanya, ada dokter, perawat, supervisor, sama orang-orang kantor gitu. Dan situ tujuannya kan kita memang saling kenal gitu, dan sekaligus biar sama-sama tahu gitu, karena kan biasanya orang-orang yang di kantor kan nggak tahu tuh orang-orang yang di klinik siapa aja. Begitu orang klinik juga nggak tahu ya orang yang ada di kantor seperti apa gitu. Ini aku mau back story lagi ke yang tadi yang pertama ya Mas, yang pembangunan Orange Dental pertama di tahun berapa sih? 2014. Ya, sekarang udah 11 tahun. Kayak ini gak sih Mas suka pengen, aduh udah deh nyerah aja kayaknya, ada nggak sih rasa kayak gitu? Sebenarnya sih nggak ada ya, karena kan memang tujuan dari dibangunnya klinik itu kan memang ingin membuat layanan klinik gigi yang terjangkau untuk semua orang gitu. Tujuannya kan dibangun seperti itu, dan memang itu yang mendasari untuk ketika ada kesulitan itu harus ingat lagi tuh. Jadi visi misi kita tuh untuk seperti ini gitu. Jadi ketika ada kesulitan kita ingat dan akan terus berlanjut gitu. Berarti ketika nyerah tuh semuanya ayo kita terus bangun bareng gitu ya. Karena mungkin sebenarnya punya keunggulannya yang itu tadi ya, murah tapi kualitasnya tetap bagus dibanding kompetitor yang lain gitu. Ini aku mau tanya perihal digitalisasi ini Mas ya. Orange Dental sekarang kan udah pakai cekat AI ya, udah pakai layanan yang diinin sama cekat AI. Nah menurut Mas tuh awal mula kenapa sih memutuskan buat pakai cekat? Ya, jadi awal mula itu kan kita pakai platform sebelumnya itu belum menggunakan AI ya. Jadi ada banyak chat kita yang masuk gitu, dan customer service kita tuh terbatas gitu. Nah dari situ kita ngerasa chat yang masuk itu kan nggak semua itu akan langsung booking appointment gitu. Jadi ada yang masih nanya-nanya dulu, ada yang ngechat hilang gitu. Jadi kita ngerasa customer service kita itu ngerasa kurang efisien begitu kerjanya, dan mereka kan juga ditarget kan. Jadi sehari itu tim customer service kita tuh harus ngambil 60 chat gitu. Nah 60 chat itu kan campur-campur, ada yang chat yang berpotensi, ada yang enggak gitu. Nah di situ kita menyadari chat kita tuh makin lama makin banyak. Kalau chat kita makin lama makin banyak, chat kita tuh harus nambah nih, karena kan masih ada kapasitasnya gitu. Nah di situ kita ngerasa kayaknya ini kita harus memikirkan gimana chat-chat yang memang kurang berpotensi ini jangan dia berjalan sama CS gitu. Nah kita harus pakai platform lain gitu. Nah makanya kita waktu itu mutusin untuk melihat kayaknya perlu dibahas sama yang lain kayak AI gitu. Jadi customer service kita itu hanya ngebalas chat-chat yang memang ada potensinya aja kayak gitu. Yang jadi sampai mau menuju booking gitu ya. Lebih ke situ sih. Jadi biar mereka kerjanya lebih efisien, dan juga kita nggak perlu nambah customer service juga gitu. Dari segi pengeluaran untuk bayar cash gitu, kita nggak perlu nambah lagi kayak gitu. Nah mungkin untuk ini sih Mas, ada gak sih kesan-pesan nih buat para yang mau bangun bisnis tapi mereka kayak masih bingung, atau gak mau nge-hire orang banyak tapi takut gak efisien? Jadi ada gak sih kesan-pesan dari Mas kayak kita bisa kok bangun bisnis dengan pakai AI gitu? Ya kalau kesan-pesan sih mungkin mulai aja dulu ya, karena kan kalau nggak dimulai tuh nggak akan tahu tuh hasilnya seperti apa gitu. Dan mungkin jangan takut sama perubahan teknologi gitu. Sebenarnya teknologi itu akan ngebantu efisiensi pekerjaan kita gitu, dan kita juga harus selalu up to date gitu. Karena kan kalau bisnis zaman dulu kan biasanya cuma di offline aja, tapi kan sekarang kan udah online gitu. Jadi harus terus up to date aja sih tentang ilmu-ilmu digital gitu, terus perkembangan yang terjadi kayak gitu sih. Tapi Mas kalau boleh tahu waktu dulu tuh ada berapa karyawan sih waktu awal banget Orange Dental dibangun tuh, ada berapa? Awal itu kurang lebih cuman ada 6 karyawan untuk karyawan kantor ya. Iya. Jadi cuman ada dulu tim owner kita, kemudian ada tim manajer, tim facility yang tugasnya untuk ngebangun
fasilitas-fasilitas yang ada di klinik, kemudian dari tim brand manager gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga gitu di awal sama tim finance ya. Kalau cabang terakhirnya nih yang ke-22 kemarin itu di mana? Kebetulan kemarin kita baru ngelakuin opening juga, itu ada di Pekapuran di daerah Depok gitu. Oh, di daerah Depok. Oke, kalau kayak gitu mungkin dari Mas ada nggak sih kayak kata-kata hari ini nih buat para penonton success story kita? Kata-kata hari ini ya, apa nih? Mulai aja dulu. Jangan takut, mulai aja dulu ya. Iya, betul. Oke, next abis chit chat ini kita bakal langsung lihat beberapa cabang yang ada di Orange Dental ya. Kita lihat kalau misalnya kita datang tuh ke klinik langsung, tuh kayak gimana sih view-nya, gimana sih suasananya gitu ya. Oke. Bukan hanya sekedar klinik gigi, Orange Dental hadir untuk menciptakan hidup yang lebih baik dengan menghadirkan perawatan gigi yang jujur, transparan, dan etis. Mulai dari konsultasi hingga tindakan, semua dilakukan dengan komitmen tanpa takut mahal. Juga bisa merasa aman dan merawat diri tanpa ragu. Dengan prinsip klinik gigi yang jujur dan transparan, mereka berhasil membuka 22 cabang di Jakarta dan sekitarnya. Oke cekatan, itu dia success story dari salah satu klien cekat kita, Orange Dental. Satu hal yang bisa dipetik, jangan takut, mulai aja dulu. Sampai jumpa di success story selanjutnya. Dah!